saat ini Tuhan. Biar urapan-Mu turun atas kami Tuhan. Lewat firman-Mu Tuhan. Yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Ibu Helen Gunawan Tuhan. Biar Engkau yang selalu memberkati Ibu Helen. Kau mengurapi dia. Mulut, lidah, dan bibirnya. Kau urapi dia. Kau tutup bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Amin, terima kasih. Agar apapun yang dia katakan Tuhan, itu semua boleh berasal daripada-Mu saja Tuhan. Dan kami Tuhan, anak-anak-Mu. Firman akan disampaikan boleh menjadi rema di dalam hidup kami. Agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu Ibu Helen. Kami siap untuk mendengarkan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan hanya bagi nama-Mu saja. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan. Halo, Shalom. Ya, saya Helen Gunawan dari Paroki Santo Matius Bintaro. Renungan yang akan saya bawakan yaitu tidak ada kemuliaan tanpa melalui salib. Ya, sebelum saya mulai, saya akan bercerita sedikit ya. Pada zaman dahulu, kala ratusan tahun yang lalu, di Tiongkok itu ada seorang kaisar yang belum mempunyai keturunan. 10 tahun lebih bahkan belum mempunyai keturunan. Dan akhirnya sang permaisuri hamil dan melahirkan 2 anak kembar identik, laki-laki. Ya, sebetulnya kalau sekarang itu luar biasa ya. Tapi sayangnya pada masa itu, kalau melahirkan 2 anak kembar, atau lebih, itu dianggap akan membawa malapetaka yang besar. Apalagi seorang ratu. Wah, tapi ayah sang ratu, yaitu orang kepercayaan raja juga, dia cepat-cepat menemui anaknya. Dan dia menyuruh anaknya mengambil keputusan, memilih satu, dan yang lainnya dibuang jauh-jauh. Nggak ada pilihan ya ratu ya. Akhirnya dia pilih satu, karena kalau sampai kaisar tahu, itu anak dua-duanya bakal dibunuh. Dan ratu juga bakal dibuang ke kelenteng ya, jadi biksuni. Akhirnya satu anak dipilih dan orang kepercayaan ayah sang ratu ini menyuruh membuang satu anak itu, yang pangeran yang disuruh dibuang jauh-jauh ke perbatasan di pedalaman yang dekat hutan-hutan, karena hubungannya harus betul-betul cut, nggak boleh ada hubungan lagi. Di kerajaan itu banyak saingan, banyak, jadi saling menjatuhkan, jadi bahaya sekali. Kisahnya pangeran yang di istana itu dipelihara dengan kemewahan, kemanjaan, dan betul-betul jangan sampai pangeran itu terjatuh. Kalau sampai jatuh, itu yang jaga inang-inang atau dayang-dayang, atau setelah dia remaja itu kasim-kasim, akan dicambuk sampai berdarah-darah. Bahkan kalau sampai pangeran luka, dia akan dihukum pancung. Nyawa pada masa itu tidak ada artinya. Yang paling berarti hanya nyawa kaisar dan putra mahkota. Yang lainnya itu nggak ada artinya. Baik itu selir, baik itu ratu, kalau salah pancung atau suruh minum racun. Ya, jadi pangeran itu dibesarkan dengan powerful ya. Jadi semua orang perhatiin dia, kepentingan dia. Dia ngomong apa aja pasti dikasih, nggak mungkin nggak. Alkisah setelah dewasa, sang raja kaisar meninggal, digantikan oleh putra mahkota. Ya, putra mahkota yang terbiasa di manja-manja, hidupnya itu seneng-seneng aja gitu. Tiap malam dia ngadain pesta-pesta. Dia boro-boro mikirin pemerintahan ya. Dia nggak mau yang pusing-pusing, suruh menteri-menterinya aja. Dia sih senangnya ya main-main sama perempuan-perempuan, judi sama saudara-saudaranya, pangeran-pangeran yang lain. Pokoknya mabuk-mabukan, ya pokoknya semua untuk diri dia sendiri. Nggak ada mikir-mikir. Ya bayangin aja, jangankan mikirin orang lain selalu mikirin dia. Jadi dia tuh selalu pusat. Nggak pernah dia ada kepikiran mikirin rakyat kek, mikirin apa, nggak pernah.
Jadi kerajaan itu pada saat itu betul-betul kacau. Menteri berlomba-lomba mencari kekuasaan. Mereka korupsi gila-gilaan. Rakyat diperes. Pajak yang udah 20% naik 30%. Sampai rakyat nothing tulus. Dia berontak di mana-mana. Di semua daerah-daerah kerajaan itu berontak. Dan sang kakek ini yang amat sangat mengasihi cucunya ini. Dan biasa dia membawakan cucunya selalu minuman yang enak, yang bergizi, ramuan Cina tuh yang bagus-bagus, yang bisa bikin badan sehat, bugar, atau ginseng. Selalu tiap dia datang ke cucunya, dia kasih minuman. Dan saat itu kakek itu begitu sedih karena dia tahu, kalau dibiarin kerajaan ini nggak lama lagi hancur. Kerajaan yang sudah ratusan tahun ini bakal hancur di tangan cucunya. Dan akhirnya dia menyuruh orang kepercayaannya itu mengambil pangeran yang terbuang di pelosok sana. Dan diam-diam diselundupkan di dalam istana. Pangeran itu kurus ya, hitam kurus. Sehingga dia dikasih makanan bergizi itu sampai berbulan-bulan, bahkan mungkin setahun. Sampai perawakannya itu sama dengan kaisar. Karena memang dia kembar, identik ya, identik. Jadi dikasih tahu bagaimana cara bercakap dengan mamahnya itu ratu, bagaimana menghadapi para selir-selir atau menteri, atau bagaimana menangani pemerintah, pokoknya diajarin. Dan dia karena mau belajar ya. Akhirnya si kakek itu membawa minuman kepada sang kaisar, dan kaisar biasa senang ya, dikasih sama kakeknya, dia minum. Dan kakek itu menangis terseduh-seduh. Nggak lama kemudian sang cucu muntah darah. Darah mengalir dari hidung, dari semua. Dan nggak lama dia jatuh menggelepar-gelepar dan meninggal. Kakek itu menangis sedih luar biasa. Dan akhirnya dia menyuruh orang kepercayaan untuk menguburkan cucunya di tempat yang terbaik. Dan dia mengambil cucu pangeran yang terbuang itu menjadi kaisar. Apa yang dilakukan kaisar yang baru ini? Dia itu kaisar yang biasa hidup miskin, sehingga di dalam kemiskinan itu dia terbiasa menghadapi bahaya. Dia semua harus berjuang untuk makan bangun pagi-pagi karena di hutan masuk terobos hutan. Banyak binatang buas. Dia menjadi raja yang tangguh karena dia biasa mengatasi bahaya. Dia banyak akalnya karena biasa menemui kesulitan. Dia tekun karena penderitaan demi penderitaan dia alami terus, dia maju terus untuk tetap hidup bersama orang tuanya. Juga dia orang yang sangat cekatan karena dia di hutan ya, banyak binatang buas. Dan dia kaya pengalaman. Dan terutama dia menjadi orang yang peka, empati pada kesengsaraan. Karena dia dulu sangat sengsara, dia dibully oleh penduduk yang lebih kaya dari dia. Jadi dia tahu betapa rakyatnya itu menderita dan dia berusaha sungguh-sungguh supaya rakyatnya itu jadi makmur dan sejahtera. Kisahnya, kerajaan itu tetap kembali berjaya dan makmur sentosa. Apa inti cerita ini? Inti cerita ini bahwa kesulitan yang dia alami terus-menerus membuat dia menjadi tangguh, mempunyai karakter yang lebih baik daripada yang satu yang terlena, santai-santai, akhirnya berujung pada maut. Sedangkan yang terbiasa menghadapi kesulitan-kesulitan berujung pada kemuliaan. Ya. Apa korelasinya dengan tema firman saat ini? Tidak ada kemuliaan tanpa melalui salib. Kita masuk ke dalam pengertian Alkitab ya. Kemuliaan. Kemuliaan di dalam Alkitab yaitu kebahagiaan kekal bersama Yesus ya, kebahagiaan kekal bersama Yesus. Kalau salib, penderitaan yang kita tanggung, tapi bukan karena perbuatan kita. Nah, apa itu? Misalnya ya, kalau saya tukang rokok, terus tiba-tiba saya kena amit-amit ya ini, kena kanker paru-paru, ya itu bukan pencobaan ya itu. Jadi itu kesalahan kita sendiri. Atau kita biasa makan apa aja deh, jeroan, lemak-lemak pokoknya enak. Terus kita akhirnya sakit jantung atau stroke.
Nah, itu bukan salib ya, bukan salib itu karena perbuatan kita. Atau kita dikejar-kejar debt collector karena kita hutang, karena kita kalah judi. Nah, mungkin saudara tahu ya maksudnya salib, bedanya salib dan penderitaan yang kita tanggung karena perbuatan kita. Kita buka Markus 8 ayat 34. Setiap orang yang mau mengikut aku di sini Yesus, ia harus satu, menyangkal dirinya. Dua, memikul salibnya. Tiga, mengikut aku. Saya ulangi sekali lagi ya. Setiap saudara dan saya yang mau mengikut Yesus, saudara dan saya harus satu, menyangkal diri. Dua, memikul salib. Tiga, baru mengikut Yesus. Nah, tadi menyangkal diri itu seperti apa sih? Menyangkal diri, tidak hidup dalam kedagingan. Apa sih maksudnya? Ya, memuaskan hawa nafsu kita. Hawa nafsu itu ada macam-macam, kita puaskan berlebih-lebihan. Ya, saya ambil ringannya aja, misalnya kita rakus atau tamak akan harta. Ya wah, pokoknya kalau itu kita berusaha gila-gilaan, sikut sana sikut ini, karena kita mau mendapat harta misalnya. Ataupun kita mau jabatan, kita sikut-sikut asal kita dapat jabatan. Ataupun kita mau ganti-ganti wanita. Nah, semua itu memuaskan hawa nafsu. Mungkin di antara Anda bilang, saya enggak, itu mah jauh-jauh dari saya mah enggak kayak gitu. Betul, mungkin kita udah enggak kayak gitu lagi ya. Tapi jangan salah, kalau saudara itu egois, itu kedagingan. Jadi pikirannya hanya pilih yang terbaik buat saya, pilih yang paling ini buat saya. Dan kalau cerita saya ini dulu gini, saya dulu hebat loh begini-gini. Ya itu namanya kedagingan ya, jadi keangkuhan. Karena lebih gampang kita angkuh daripada kita rendah hati. Kok rendah hati itu capek. Kita mesti tahan diri, sabar, dihina-hina kita mesti. Tapi kalau kita sombong, wah kayaknya hobi juga nih ya. Ya. Terus kalau kita malas, ya terang, malas tuh jauh lebih enak daripada rajin. Itu nggak usah diceritain lagi. Terus kayak amarah, kita enak marah dong daripada kita nahan diri, diam, sabar itu nggak enak. Batin, kalau marah tuh wah lega, kayaknya kita keluarin seenak-enaknya, mau nggak peduli orang lain sakit atau enggak, yang penting kita lega gitu. Ya itu pokoknya kayak gitu deh. Pasti udah tahu ya sangkal diri. Ya sekarang tadi sangkal diri, memikul salib. Nah, sekarang saya mau tanya nih pada saudara-saudara yang hadir dengerin renungan ini. Apa salib saudara saat ini? Ya, ekonomi? Mungkin usaha Anda jatuh? Atau pendapatan Anda nggak cukup? Atau hutang Anda di sana-sini? Nah, atau salib Anda itu kesehatan? Aduh, ada penyakit yang mengganggu, misalnya organ-organ tubuh, baik itu ginjal, liver, hati, apa aja, pokoknya ada yang bermasalah. Atau kita kena autoimun, atau kita kena kanker, stroke, ya. Tadi saya mau bilang ya, sebelum saya lupa. Kalau kita udah berjaga-jaga nih, kita udah makan bersih gitu ya, pokoknya nggak yang bikin sakit gitu ya, kayak kolesterol apalah nggak tahu lah pokoknya. Tahu ya kita udah makan jaga-jaga, nggak makan minyak nggak apa gitu. Tapi misalnya Anda masih kena stroke, ya itu salib, karena itu sudah Anda jaga tapi masih kena, seperti bencana alam. Kita kan nggak pernah tahu bencana alam. Kalau kita kena tertimpa, misalnya rumah kita hancur atau kebanjiran atau apa, nah itu salib yang harus kita pikul. Tadi ya salib Anda kesehatan, terus apa salib Anda kegagalan? Nah, kalau Anda usaha gagal lagi, atau Anda meniti karir, wah udah mentok nih, nggak bisa, udah bertahun-tahun saya di posisi ini nggak maju-maju. Nah, atau pendidikan anak Anda atau apa, gagal lagi. Nah, atau salib Anda itu keharmonisan. Ditinggal pasangan menyeleweng atau selingkuh. Atau juga anak-anak berontak pada Anda.
atau juga orang tua bercerai. Nah, apakah salib Anda nggak ada damai sejahtera? Anda sering diteror, dibully, dihina, dilecehkan, direndahkan. Atau salib Anda kesepian? Mungkin betul Anda nggak punya pasangan, atau nggak punya orang tua, nggak punya anak. Tapi mungkin juga ada punya semuanya itu, tapi mereka tidak peduli pada Anda. Mereka tidak memperhatikan Anda, sehingga Anda merasa kesepian. Ya. Kita mau buka Roma 8 ayat 35 ya. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan? Atau kesesakan? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Nah, kalau Anda sudah melekat pada pokok Anda, yaitu Yesus, apapun yang Anda pikul, salib seberat apapun, bahkan salib itu kadang-kadang datangnya bersamaan. Misalnya kita sakit, terus ekonomi amburadul, nah mungkin itu. Tapi kalau Anda melekat pada Yesus, kasih-Nya tidak pernah lepas dari Anda. Melekat saja, kasih Allah menyertai Anda. Seberat apapun salib yang Anda pikul. Kita lihat semua nabi-nabi pada perjanjian lama yang luar biasa. Abraham, Musa, Daud, Yusuf, bahkan Elia, Elisa. Bahkan ke-12 rasul. Paulus juga. Lihat, hidup mereka tidak ada yang enak. Dikejar-kejar, bahkan diusir, dibully, akhirnya Anda tahu banyak di antara mereka, terutama rasul-rasul, semua mati dibunuh. Ya, mengikut Tuhan itu perlu kesetiaan, ketaatan, dan mengikuti teladan Yesus. Nggak gampang ya, pikul salib nggak gampang. Saya dulu berpikir begini ya, Yesus itu kayak, kenapa sih repot-repot mau nebus kita itu sampai mesti hamil pada perawan Maria, dan Maria juga harus mengandung besar, naik keledai untuk pendaftaran, naik melalui jalan berbatu-batu, turun naik, masuk keluar hutan, sampai melahirkan, nggak tahan sakitnya di kandang binatang ya. Udah kebayang, pasti bau ya, pasti bau kotoran, dan lahir di jerami, pasti tajam-tajam ya, nggak lembut. Udah gitu dia lari, dikejar-kejar Herodes, mau dibunuh. Dan ketika Yesus besar juga, dia hidup dalam kesederhanaan. Kayaknya lingkupnya cuma rumah kecil, lihat bapaknya tukang kayu, ya gitu-gitu aja ya. Kayaknya kalau kita bayangin kayak nggak ada hiburan gitu ya. Dan ketika dia melayani juga, dia jalan dari utara ke Israel, ke selatan, ke utara, bulak-balik. Itu kalau kita ngomong kayaknya enak ya. Padahal kalau dijalanin, jalan kaki itu, padahal jalannya juga nggak seperti sekarang ya. Berbatu-batu juga, masuk keluar, berliku-liku, dan lain-lain. Sesudah itu dia lagi ngajar juga, dikejar-kejar, dibully, diteror sama ahli Taurat dan orang Farisi, nggak berhenti ya. Terus sudah gitu ditangkap, dilecehkan, dimahkotai, jebret, dipakai mahkota, diketawain, diludah, ditampar. Dan ketika dia panggul salib, naik ke bukit Golgota yang nanjak, salib itu katanya 150 kilo. Jadi dia bawa naik ke itu. Dan sampai di situ dia dipaku, digantung. Buat apa? Saya pikir buat apa? Toh, dunia ini diciptakan hanya dengan firman-Nya, hanya dengan perkataannya. Dunia begitu sempurna. Dan ruang angkasa yang besarnya beratus-ratus kali dari dunia ini. Dia ciptakan begitu baik. Itu di luar akal kita. Akal saya kali ya. Nah, kalau kita bayangkan manusia aja ya, sel-sel yang dari kecil-kecil, dari
ototnya, dari syaraf, dari tulang, dari apa, dia begitu sempurna. Dan organ-organ tubuh, jantung yang berdetak terus berpuluh-puluh tahun tanpa henti. Paru-paru semua bekerja. Luar biasa kan? Dan Yesus juga kalau mau ada orang datang ke dia minta disembuhkan, dosamu diampuni. Jadilah sesuai dengan imanmu. Jadi cukup dengan perkataan. Nggak usah Yesus lahir susah-susah, repot-repot, nggak usah. Hanya dengan perkataan. Dia bisa bilang, ada kadabra, dosamu bersih kembali. Bisa, bukannya nggak bisa, bisa. Tapi mengapa? Mengapa? Itu yang ada dalam pikiran saya. Ya, ternyata Yesus mau kasih tahu. Kalau kita tidak bertobat, hanya diampuni saja, kita tidak layak untuk jadi mencapai kemuliaan kita kelak bersama dengan Dia. Di surga itu semuanya punya iman yang berkualitas. Kita lihat Lukas 18 ayat 8. Ya, ini ya, jelas-jelas ya dari Injil. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Ini jelas perkataannya ya, kerinduan Yesus bahwa Ia mau mendapati iman di bumi. Itu yang Tuhan mau. Kita harus menyadari itu. Yesus menyadari kita. Dosa itu nggak main-main ya. Nggak main-main. Dosa itu berujung pada maut. Dan Tuhan anak Allah itu sendiri menebusnya dengan penderitaan dan maut. Jadi dosa itu harganya amat sangat mahal untuk ditebus oleh anak Allah. Ya, saya ada 3 poin yang akan saya sampaikan pada renungan kali ini. 1, salib yang kita pikul, yang tadi kita udah uraikan, itu menguji iman kita. Seperti emas diuji di dalam api untuk memunculkan karatnya yang sempurna, bukan 99, tapi 100% karat yang sempurna, karat 24 karat yang betul-betul, ya. Kita buka juga Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Nah, saudara-saudara, saya bicara sama saudara ya seolah-olah. Saudara-saudara yang hadir di sini yang dengar, anggaplah suatu kebahagiaan apabila saudara jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab saudara tahu bahwa ujian terhadap iman saudara itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya saudara menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun. Ingat ya, pencobaan itu membuat Anda menjadi sempurna dan utuh dan tak berkekurangan suatu apapun juga. Ya, oke. Itu poin pertama. Salib yang kita pikul itu menguji iman kita. Poin kedua. Iman dan perbuatan adalah satu. Jadi, nggak mungkin iman tanpa perbuatan. Paulus juga bilang, tunjukkan imanmu tanpa perbuatan. Dan saya akan menunjukkan iman saya dengan perbuatan. Jadi iman tanpa perbuatan ada 0, 0, 0. 0, kosong.
Coba kita lihat di dalam Yakobus 2 ayat 22. Tetapi mungkin ada orang berkata, aduh ini ketutupan sama. Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia. Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dengan perbuatan-perbuatanmu. Nah, ini lihat nih ya. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Ya. Jadi iman harus dengan perbuatan. Kalau Yesus bilang dia menemukan iman, sudah tentu dengan perbuatan. Anda bisa mempunyai iman setinggi gunung, setinggi apalah, bisa memindahkan gunung. Tapi kalau tanpa perbuatan, zero, ya. Jadi iman, kalau Tuhan bilang, adakah dia menemukan iman? Pasti dengan perbuatan, ya. Tadi satu, salib yang kita pikul itu menguji iman kita. Dua, iman itu dan perbuatan jadi satu paket, nggak bisa dipisah-pisahkan. Anda bisa khatam Alkitab 10, 20, 30 kali. Anda bisa dengar firman di ratusan kali di mana-mana. Tapi kalau perbuatan Anda tidak sesuai dengan iman Anda, no, ya. Jadi salib yang kita pikul itu menguji iman Anda. Jadi kalau Anda memikul salib yang berat-berat, Anda mesti ingat, iman Anda sedang diuji. Dua, iman dan perbuatan harus jadi satu. Ya, sekarang tiga. Untuk mencapai semuanya itu, ya. Jadi kalau Anda mau menang di dalam setiap pikulan salib Anda, itu Anda pikul itu Anda mau menang, Anda harus minta bantuan yang ada gambarnya di saya. Roh Kudus. Roh Kudus berperan amat sangat penting untuk menentukan keberhasilan Anda di dalam memikul salib dan Anda bisa menjadi pemenangnya. Tanpa Roh Kudus, Anda sulit untuk berhasil. Sulit, bahkan tidak mungkin rasanya untuk berhasil. Karena salib itu punya jenjang-jenjang yang makin lama kayaknya makin berat. Kita buka Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Lihat firman ini ya, lihat firman ini. Marilah kepada Tuhan ya, kepada Yesus. Semua Anda nih yang lagi mikul, jangan dihapus dulu. Yang tadi tolong firmannya. Marilah kepadaku Anda semua yang lagi pikul salib berat-berat nih. Tuhan tahu, Tuhan amat sangat tahu. Anda itu letih, lesu, dan berbeban berat. Tuhan tahu, makanya ada firman ini. Tuhan tahu benar. Dan Tuhan bilang, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Apa maksudnya kelegaan? Apa salib kita diangkat? Ore, kita gak pikul salib lagi. No. Tuhan tahu Anda butuh penolong, yaitu Roh-Nya sendiri, Roh Kudus. Anda tahu, setiap dari kita yang memikul salib, Tuhan punya rencana atas kita semua. Atas Anda, saudara-saudara semua, satu dengan lain berbeda. Tuhan mempunyai goal yang luar biasa bagi kita semua. Kita harus bisa mencapai kemuliaannya ya. Sekarang kita lihat Roma 8 ayat 26a. Mungkin saya nggak masukin ya, tapi saya baca. Demikian juga Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Ya udah jelas ya.
Jadi yang akan diberi itu kepada kita bukan salib kita diangkat, tapi Tuhan akan memberi rohnya, Roh Kudus. Dia yang membantu kita di dalam kelemahan. Ingat, Roh Kudus itu, saya suka ingat ya, dulu saya kalau ngajarin anak atau ngajarin pembantu ya, kayaknya capek gitu ya, ngajarin pamannya, misalnya pembantu mesti gini, dia lakuin salah lagi, gini, seperti anak juga. Ini bikin PR tuh gini, kasih tahu jalannya gini. Salah lagi, kasih tahu salah lagi. Kayaknya gemes ya, kayaknya udahlah, mama aja yang bikin deh. Udah, kayak pembantu juga, udahlah. Tapi apakah itu mendidik? Tentu enggak. Tapi kalau kita menopang, kita kasih tahu bahwa begini dengan kesabaran, itu yang membuat kita menjadi tangguh, menjadi kuat. Nah, Roh Kudus pun begitu. Dia enggak ambil alih salib kita, dia enggak ambil alih. Tapi dia ada bersama kita. Dan di Yohanes 14 ayat 26, di situ dikatakan, Roh Kudus adalah roh penghibur, roh pengajar yang membimbing pada kebenaran. Jadi jelas, Roh Kudus itu mendampingi kita ketika kita, udah nggak tahan. Kayaknya berat banget, salib saya berat banget, udah nggak tahan Tuhan, dan begitu lama. Kayaknya saya berseru-seru, kok Tuhan nggak dengar sih? Kok Tuhan meninggalkan saya? Betul nggak ada Tuhan? Kalaupun ada, betul nggak sih dia mau nolong saya? Kadang-kadang kita nggak dengar seperti Yesus di Taman Getsemani. Dan ketika Yesus disalib, dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabatani. Kayaknya dia sepertinya ditinggalkan Tuhan. Dan Anda ingat, kasih Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itu yang harus Anda ingat ketika Anda berbeban berat. Saya mau minta tolong ditayangkan Mazmur 18 ayat 33 dan 37. Ya, saya baca. Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata. Di sini dibilanginnya jalan rata, bukannya jalan kita tadinya berkelok-kelok terus dijadiin jalan tol sehingga kita tinggal geleser. Enggak ya, enggak, bukan begitu. Tapi dia memampukan kita untuk kita bisa menanggung salib sehingga kita mempunyai jalan rata menuju kemuliaan. Jadi kita enggak terjatuh-jatuh dan enggak tersandung dan enggak terlempar kalau kita menuju jalan kemuliaan, ya, untuk mendapat mahkota kehidupan, ya, yang membuat kaki saudara dan saya seperti kaki rusa yang gelincah, yang menghadapi jurang, dia bisa meloncat, bisa berdiri, bisa berlari kencang, dan membuat saudara dan saya berdiri di bukit di atas. Iman kita naik, ya, seperti rusa, meloncat-loncat naik ke bukit. Juga iman kita lepas dari salib satu, kita masuk salib berikutnya sehingga iman kita menjadi lebih baik hingga sempurna, utuh, tidak berkekurangan suatu apapun, ya. Yang mengajar tangan saudara berperang, dan saudara dan saya tentunya, ya, sehingga lengan saudara dan saya dapat menenturkan busur tembaga. Bayangkan busur tembaga. Kalau nggak dilatih kan kita kayaknya lemes ya. Tapi kalau udah dilatih kita bisa untuk merentangkan busur tembaga. Kau beri kepadaku, Tuhan beri kepadaku perisai keselamatan Tuhan. Tangan kanan Tuhan selalu menyokong aku. Bukan mengambil alih, tapi menyokong aku. Kemurahan Tuhan membuat saya menjadi besar. Tuhan memberikan tempat yang lapang bagi langkahku, dan mata kakiku tidak akan goyah. Ya. Itu renungan yang saya bawakan. Dan temanya yaitu tidak ada kemuliaan tanpa memikul salib, ya. Itu ada dasar Alkitabnya, ya. Kita buka ayat terakhir Roma 8 ayat 14 dan 17. Dasar Alkitab yang tema ini, ya. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Anda dan saya yang dipimpin oleh Roh Allah, Anda dan saya ini anak Allah. Dan jika saudara dan saya ini anak,
maka saudara dan saya ahli waris loh. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Ya, luar biasa. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika saudara dan saya menderita bersama-sama dengan Dia, supaya saudara dan saya juga dipermuliakan bersama-sama dengan Kristus. Jadi tema malam ini sesuai dengan Alkitab, ya. Mungkin itu renungan saat ini, dan saya akan membawa sedikit sharing bukan mengenai saya, kayak saya sering sekali sharing dengan mirip-mirip ya dengan yang akan saya sharingkan. Ini sepupu saya ya. Saya akan sharing begini. Ini sepupu saya, wanita. Dia mempunyai 3 orang anak. Ekonominya bagus ya. Anak pertama perempuan, kedua perempuan, ketiga laki-laki. Jarak kedua dan ketiga ini jauh ya. Ini anak perempuan dan anak laki-laki ini, orang tuanya ini, sama orang tuanya ini, yang cukup berada ya orang tuanya ini, mereka itu diberi talenta karunia itu yang mempunyai kecerdasan di atas rata-rata. Jadi 3-tiganya itu good looking dan cerdas. Luar biasa ya, Tuhan kasih. Kayaknya sempurna, uang ada, anak-anaknya ganteng-ganteng, cantik-cantik, pinter-pinter. Wah, pokoknya kayaknya orang tuanya juga kayaknya harmonis. Kayaknya semua dunia sudah di genggaman dia ya. Ini saya mau cerita anak yang bungsu laki-laki ya. Anak yang amat disayang sama mamahnya ya. Karena dia satu-satunya laki-laki dan bungsu. Dia dari umur 3 tahun juga udah dimasukin kumon. Jadi bahasa Inggrisnya fasih dan lafalnya bagus sekali ya. Seperti orang asli orang Inggris ya. Kalau anak-anak kayaknya lebih gampang ya. Tapi ketika dia kelas 1, yaitu ketika dia umur 6 sampai 7 tahun, gurunya menegur ibunya. Tolong dilihat. Karena saya namakan anak ini Santo aja ya, biar enak. Kasih nama. Bukan nama sebenarnya. Saya kasih nama Santo. Tolong diperhatikan. Santo ini tulisannya sekarang berantakan dan jelek. Mamanya kaget dong ya. Karena dia sangat mengagungkan pendidikan. Kecewa juga kan dia ngajarinya. Sungguh-sungguh mamanya itu sungguh luar biasa ngajarin anaknya itu betul-betul. Dan dia tanya, Santo kenapa tulisan kamu jadi jelek? Kata guru kamu tulisannya, oh mama, aku matanya jadi kurang jelas mah. Oh, jadi orang tuanya bawa ke dokter mata. Akhirnya diukur-ukur dikasih kacamata. Santo pakai sehari 2 hari. Mama aku pusing. Pakai kacamata jadi pusing. Nah, jadi dibuka lagi kacamata. Nggak berapa lama itu anaknya matanya bisa jadi juling. Anaknya matanya jadi juling. Tapi itu nggak bertahan berapa hari bisa benar lagi. Tapi dia pandangannya juga jadi udah kurang bagus ya. Sebenarnya itu anaknya anak yang aktif, pintar. Dia tuh nggak mau diem. Tapi luar biasanya ya, kalau dia di gereja itu digangguin sama kakak-kakaknya perempuan tuh digodain, dia bilang, shh, Tuhan Yesus lagi liatin kita tuh. Tuhan Yesus lagi liatin kita. Bisa kalau di gereja itu diem. Tapi begitu di luar dia nggak mau diem lagi. Nah, pada suatu ketika, kalau dia pergi-pergi itu dia selalu pulang malam. Kalau pulang malam ayo jalan-jalan. Setiap malam tuh dia doa. Nah, kalau dia jalan-jalan, dia kan tidur digotong sama mamanya masuk ke kamar, tapi tengah malam selalu dia bangun untuk tetap berdoa. Tuh, udahnya tidur lagi. Tetap dia pentingin untuk berdoa. Luar biasa buat anak umur 5 tahun bertindak seperti itu. Dan kalau bapaknya kalau makan nggak suka doa, dia terus tegur, Papa mesti doa, Papa mesti doa. Dan akhirnya bapaknya karena nggak enak terus-terusan nih anak bawel, dia akhirnya doa ya. Saya mau menceritakan si anak ini, karena matanya lama-lama semakin burem ya, jadi dibawa ke Singapura. Di sana dia diperiksakan apa sakitnya.
Dan oleh dokter setelah Singapura, tahu sendiri ya, kok periksa begitu teliti, semua diulang, diteliti dari semua. Akhirnya diketemukan penyakit anak ini yaitu ALD. Saya nggak tahu singkatannya apa ya. Tapi kurang lebih itu pembungkus syaraf-syaraf, ternyata di kita itu syaraf-syaraf itu ada bungkusnya. Nah, ada selaput yang bungkus syaraf-syaraf kita. Nah, selaput itu rusak. Sehingga syarafnya itu mudah sekali rusak. Nah, mungkin syaraf itu sudah merusak syaraf mata. Sehingga dia menjadi nggak jelas untuk lihat ya. Nah, dan dokternya pikir orang Indonesia nggak ngerti bahasa Inggris. Dan dia bilang ke mamanya, ini anak dengan penyakit seperti ini, seperti di dunia penyakit seperti ini nggak pernah lebih dari 10 tahun. Nah, si anak ini nggak dengar ya, dia kan udah terbiasa dari kecil bahasa Inggris. Dan dia bilang, it's okay mom, God will take care of me. Luar biasa ya, anaknya tahu bahwa umurnya itu tidak bisa lebih dari 10 tahun. Itu juga udah yang luar biasa kalau sampai 10 tahun. Jadi dengan perjalanan orang tua ini berobat dari Jakarta, Singapura, bolak-balik. Dan Singapura juga pada saat itu dia belum siap ya. Jadi dia kerjasama sama Rumah Sakit Mayo di Amerika. Ternyata naik turun plane itu, ketika kita berada dalam ketinggian, oksigennya menipis, itu tambah merusak syaraf-syarafnya ya. Jadi akhirnya sang anak ini buta total. Anak umur 7 tahun, hampir 7 tahun. Tadinya dia bisa melihat dengan jelas, sekarang buta. Kalau kita merem aja, kita masih lihat ya remang-remang cahaya. Ini gelap, total gelap. Bayangkan, anak sekecil gitu gelap, nggak bisa lihat apa-apa. Suatu ketika saya sama suami saya nengokin dia ya. Saya lihat ya, anak itu didudukin di sofa ya di ruang tamu. Duduk karena dia gelap, nggak bisa lihat apa-apa. Dia diam, dia di sebelah mamanya, dia pegangin tangan mama. Dan saya lihat ya, sungguh saya terharu ya. Dia peluk mamahnya, seolah-olah nggak mau ditinggalin mamahnya karena dia nggak punya siapa-siapa, dia gelap sekali. Dia pegang dan galak. Sebentar dia rangkul mamahnya, dia ciumin mamahnya. I love you mom, I love you mom. Bayangin, saya ngelihatnya ngenes banget, anak yang begitu tergantung dari mamanya dan tidak mau sampai mamanya itu pergi. Kalau pergi dia nggak tahu, dia gelap. Ya. Jadi dia berkata juga pada mamanya dalam bahasa Inggris, sorry mom, you must be tired taking care of me. Dia tahu mamanya capek ngurus dia, tapi dia nggak bisa ngelepasin mamanya. Dia sangat bergantung kepada mamanya. Ya. Akhirnya singkat cerita, satu hari itu setelah setahun lewat ya dengan penyakit yang semakin menurun. Satu hari itu dia berjalan mundar dari bangun pagi, mundar mandir seharian dari pagi sampai malam. Mamahnya papanya bilang, kamu duduk capek, kamu jangan berdiri jalan-jalan terus. Terus dia bilang, dari malam dia nggak mau, tidak aku tetap jadi dia biar buta ya, dia jalan kecil-kecil aja muter-muter nggak jauh karena dia nggak bisa lihat apa-apa, dia gelap, tapi dia nggak mau duduk. Kadang-kadang dia berdiri, dia jalan lagi duduk, berdiri lagi gitu. Terus malamnya betul dia capek, dia tidur, dan paginya betul dia lemas dan tidak pernah bisa bangun lagi. Dia bilang, si Mam, saya nggak bisa berdiri lagi. Ya. Proses sakit itu dari nggak bisa lihat, nggak bisa berdiri, dan akhirnya dia nggak bisa ngomong, suaranya nggak bisa keluar. Semua syaraf-syarafnya tuh udah rusak. Ya. Ibunya cerita, ada kalanya pada saat-saat itu, berbulan-bulan dia menangis tanpa suara, air matanya terus bercucuran. Berbulan-bulan ketika dia tidur, baru dia nggak nangis, bangun nangis lagi. Pengobatannya yaitu biasa obat karena dia kesakitannya, dia dikasih obat tahan sakit dan kortison yang membuat dia tulang-tulangnya itu menjadi keropos ya. Dan saya nengok kembali sama suami saya. Saya lihat ya di ranjangnya. Saya nggak akan lupa pemandangan itu. Anak itu begitu kurus, seperti tinggal tulang aja. Dan yang ngagetin,
kakinya melintir. Kalau kaki begini dia bisa melintir berbalik arah bengkok. Aduh. Itu terbayang-bayang sama saya terus, dan saya bilang sama suami saya nggak mau nengok lagi karena itu mengganggu saya sampai berbulan-bulan. Saya masih terbayang-bayang bagaimana kakinya yang sudah tinggal tulang aja melintir kayak mau dipelintir gitu ya. Betul-betul pemandangan yang amat sangat memilukan ya. Nah, saya cerita si ibunya. Ibunya ini tahu sang anak ini nggak bisa sembuh kan. Dokter udah bilang nggak bisa sembuh. Tapi dia ibu yang luar biasa. Dia bawa ini anak kemana? Ada dia dengar ada bisa mungkin fisioterapi. Apapun yang dia dengar dia bawa pelan-pelan karena tulangnya sangat rapuh. Kakinya udah melintir. Jadi dia taruh di dalam mobil. Dia bawa ke tempatnya KKR di mana-mana. Ke Romo Yohanes, Romo-romo yang punya karunia penyembuhan, dia datangin semua. Dia tetap berusaha, dia mengharapkan mujizat dari Tuhan. Masa Tuhan nggak mendengar? Dan luar biasanya lagi, ketika masa yang berat itu, suaminya meninggalkan dia. Suaminya pergi. Dia sendiri mengurus anak itu, dan 2 kakaknya dan 1 kakaknya itu juga punya kebutuhan khusus yang karena terlalu aktif. Lihat, dia bawa anak itu pengobatan dan memelihara 2 anak itu. Dia tanganin sendiri tanpa suami. Kita lihat salibnya betapa berat. Amat sangat berat, dan dia berseru-seru ke Tuhan. Seolah-olah Tuhan tidak dengar. Luar biasanya lagi ibu ini ya. Makanya kalau kita menderita tidak ada kekuatan dari Roh Allah, itu kita bisa jatuh dan susah untuk bangun lagi. Si ibu ini dia menyempatkan 1 hari dalam satu kali dalam seminggu, yaitu 1,5 jam. Dia minta kakak-kakaknya yang perempuan itu menjagai anaknya, dan dia pergi ke PD. Waktu itu belum COVID, jadi dia pergi ke tempat itu, dia setir sendiri, dia ikut PD. Karena dia bilang, saya butuh makanan rohani. Dan jasmaninya juga dia udah kurus kering ya. Tapi dia lakukan itu. Karena ya Roh Tuhan pasti yang ada dalam dia mendesak dia supaya dia cari kekuatan. Dia lakukan itu. Sekalipun anaknya tidak mengalami perbaikan. Nah, anaknya semakin lama sakitnya semakin berat dan kejang-kejang. Seperti apa? Ya kejang-kejang aja kayak mau mati gitu ya. Kolaps gitu. Kejang-kejang gitu ya. Dan setiap kejang-kejang si mamanya udah pikir bahwa anaknya itu akan meninggalkan dia. Dan dia bilang ke anaknya, setiap dikejang-kejang dia pegang tangan anaknya. Namanya Santo ya, saya bilang. Santo coba bertahan untuk mama. Santo bertahan buat mama. Jangan tinggalkan mama. Setiap kejang-kejang. Dan teman-temannya bilang, aduh nggak tahan ngelihat Santo, biarinlah dia dipanggil Tuhan. Mamanya bilang, saya tidak pernah berdoa sesuai dengan anjuran teman saya supaya Santo itu diambil Tuhan. Enggak, saya enggak siap. Saya minta Santo bertahan, terus bertahan. Jangan tinggalkan mama. Itu yang dia minta. Singkat cerita, suatu hari dia melihat ketika dia menemukan Santo pagi-pagi, kakinya Santo sudah patah dari pangkal pahanya itu patah, tulangnya itu patah, lepas dari persendiannya. Mamanya sedih luar biasa. Aduh. Dia nggak pernah mau lihat kesusahan, kesedihan depan mamanya. Tapi ketika kakinya patah dan Santo pun sudah, matanya juga sudah merem aja ya. Cuman dia bisa nangis, bisa itu. Tapi dia matanya juga sulit untuk terbuka. Dan pada saat kakinya patah, mamanya tahu bahwa suatu ketika pasti lehernya pun sendinya akan patah. Dan itu pasti sakitnya luar biasa. Sejak kakinya patah, dia ambil tangan Santo, dia taruh ke pundaknya, dan dia katakan, Santo, kalau Santo sudah mau pergi, pergi saja. Ikut Yesus ya, dan Bunda Maria. Jangan Santo pikirkan Mama lagi. Mama ada cici-cici. Santo yang jaga Mama.
Ada cicinya mama juga, yaitu tante-tantenya Santo yang jaga mama. Dan ada oma yang masih jaga mama. Santo pergi aja bersama Yesus. Enggak tunggu sampai berapa menit. Santo meninggal. Ya. Apa inti semua cerita ini? Begitu berat salib yang dia pikul. Doa dia, usaha dia, tidak ada buahnya. Kita nggak tahu goal apa yang Tuhan akan capai pada setiap kita, setiap salib-salib yang kita pikul. Dan sesudah Santo meninggal, papahnya dan mamahnya kembali lagi bersama menjadi keluarga yang utuh. Ya, mamahnya itu penuh maaf ya, hatinya itu seluas samudra. Papahnya sudah membuka rumahnya untuk semua kegiatan rohani atau sosial. Dia sudah mulai belajar berdoa pagi dengan rutin. Dan dia juga seorang yang murah hati untuk menolong siapapun. Dan mamahnya dia berbuah lebih lagi. Dia menjadi pelayan di banyak hal rohani dan sosial. Di Emmaus Journey, di BKSY, singkatan dari apa gitu ya. Kerahiman ilahi, meditasi ilahi, dan dia menengok semua orang-orang yang anak-anak yang punya anak sakit atau orang-orang sakit, dia tengok. Kalau yang dikasih tahu bahwa ini ada orang sakit, dia tengok. Jadi kalau kita secara manusia kayaknya berat ya, karena setiap kita itu salibnya nggak sama. Kita punya kemampuan yang hanya Tuhan yang tahu. Kita mungkin nggak ngelihat ya, di dunia ini kita nggak lihat apa maksudnya. Tapi setelah kita melewati salib yang kita pikul, yang kita menang-menang, Tuhan sudah jelas janjikan kemuliaan bersama Dia abadi di sana. Oke, sekian renungan saya, semoga jadi berkat, dan saya akan tutup dengan doa ya. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Roh Kudus untuk memberi kesempatan membagikan sedikit dari firman Yesus. Kami memang jauh dari sempurna, tapi Engkau yang menyempurnakan. Engkau yang berbicara pada setiap yang mendengar firman ini. Tanamkanlah kebenaran firman-Mu dan berilah mereka penghiburan yang daripadamu ketika mereka memikul salib. Roh-Mu sangat dibutuhkan pada setiap kami. Roh Kudus, jangan tinggalkan kami dalam kondisi apapun juga. Terima kasih, dan kami menyerahkan kehidupan kami sekarang dan selanjutnya ke dalam tangan kekuatan Roh Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.